Begini, untuk Nikmir ini kan ada 3 sesi, ada 3 pokok gitu. Satu, Fadel dilaporkan oleh NM. Oke. Urusan Fadel itu sudah ada tim yang bekerja, yang sudah kita bentuk bersama dengan Pak Umar. Ada tim. Saya hanya mengasistensi. Dan artinya itu lanjut. Dan kita berharap memang NM itu bisa mencabut supaya selesai. Yang kedua, laporan saya terhadap NM, dugaan penganiayaan. Saya minta dengan tegas agar Pak Kapolres bertindak tegas. Saya sudah beritahu Pak Kapolres bahwa saya duga ada yang bermain di kasus ini. Kenapa begitu lama? Dan NM itu dipanggil 2 kali tidak mau datang sebelum dia ditahan. Dan diperiksa di Tahti juga nggak mau diperiksa. Tidak ada dasar, harus naik sedih. Kapolres bilang, oke bang. Kemudian laporan Pak Umar Bajide, yang tadinya ada suara-suara akan mencabut dan lain sebagainya, setelah berkoordinasi dengan tim dan saya, maka diputuskan laporannya lanjut. Karena kita tidak melihat ada niat baik, kita lihat ada niat baik dari dari NM untuk juga dia memahami keinginan kita. Kalau seandainya kemarin dia mau saya bertemu dengan dia, maka posisinya akan sangat berbeda. Nah, mungkin saya bisa komunikasi dengan Pak Umar dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, saya udah bilang dari awal tadi bahwa Fadel itu apesnya aja. Nah, kasihan sih masalah ini. Jadi saya kira itu harus kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran agar ke depan anak di bawah umur ya hati-hati. Itu saja. Kalau misalnya NM mencabut laporan atas keluarga Bajide, abang ikut mencabut juga atau gimana kan? Kata abang keluarga Sinambungan. Kalau dia mencabut laporan terhadap Fadel, saya akan berusaha meyakinkan anak dan istri saya. Karena yang paling marah ini sebenarnya anak istri saya. Kalau saya kan sudah saya maafkan, tapi mungkin tidak saya lupakan. Tidak dilupakan itu artinya saya berhati-hati ya. Tapi kalau dia mencabut Fadel, saya akan yakinkan keluarga saya untuk saya cabut laporan, dua-duanya saya cabut, dan juga Pak Umar kan saya minta untuk cabut, supaya dia fokus ke kasus dia. Kan kasihan, ancaman hukumannya kan 20 tahun. Apalagi sekarang dia nggak ada teman tuh, dibiarin aja begitu kan, kasihan dia. Bang, pertimbangan alasannya sendiri mungkin dari keluarga Fadel akhirnya mau meneruskan kasus ini seperti apa? Kan kemarin beberapa waktu yang lalu berdasarkan dari Martin dan Bintang karena ibunya yang minta gitu kan. Nah ini tiba-tiba Setelah dikoordinasikan pihak keluarga, kemudian diskusi dengan saya, ya kalau ibarat faedah manfaat dengan mudarat kan itu ya, apa sih manfaatnya kalau dicabut? Tidak ada ya, karena niat baik saya juga datang misalnya untuk membangun komunikasi pun dia kurang mau. Di awal dia udah hampir oke karena minta penyidik dampingi, tetapi belakangan berubah mungkin karena ada pengaruh dari orang lain. Tapi kan kalau dia cermat ya menurut saya, kita berupaya memperingan dia sebenarnya. Contoh, kalau misalnya Pak Umar tidak lanjutkan, saya tidak lanjutkan, saya saja ada 2. Ya kan, Pak Umar lagi. Itu kalau dia akumulasi 6 tahun lebih. Sampai 7 tahun. Dan dia ancaman hukuman yang satu tuh 20 tahun. 27 tahun. Katakanlah dia vonis nanti ini setengahnya. Kan udah repot gitu. Jadi karena pertimbangan ibu lah ya, namanya ibu ya. Dia melihat anak dia sakit. Waktu itu Fadel kurang sehat, dia nangis. Spontan lah keluar kata-kata itu. Tapi setelah dipikirkan dengan matang, dia asas manfaat mudaratnya apa gitu. Mudaratnya apa? Manfaatnya apa? Ya yang ada mudarat, dicabut mudarat, laporannya lanjut terus kok. Dan pasal yang disangkakan kepada itu nggak berubah juga. Tetap juga pasalnya yang dulu itu. 1, dugaan melakukan kekerasan seksual anak di bawah umur. Yang kedua, itu kaitan dengan aborsi. Itu. Yang menarik di sini terkait soal aborsi nih Bang. Kan mungkin kalau saya salah ya, artinya abang
dan keluarga Fadel ada rencana mau melaporkan Laura atau Loli, dan ada beberapa pakar hukum menanggapi yang bersangkutan itu tidak bisa dilaporkan. Nah, gimana ini Bang? Enggak lah. Bagaimana bilang tidak? Kan dia pelaku aborsi. Dia pelaku aborsi dan kami juga sudah koordinasi dengan pakar hukum juga bahwa perbuatan dia bisa kena. Karena dia itu membunuh, sama dengan membunuh kan. Kenapa berat hukumannya? Ia membunuh bayi yang ada di dalam. Mau bernyawa atau tidak bayi itu tetap ada pembunuhan. Sekarang saya kasih ilustrasi. Di Medan tahun 2000-an ada anak SMP membunuh ibu, bapak dan kakak dia. Masuk nggak anak itu? Masuk. Jadi kalau mereka lihat konteksnya yang mana, saya filosofi hukumnya itu, aborsi itu apa sih? Menggugurkan yang ada di dalam kandungan. Siapa itu? Itu berpotensi untuk apa? Untuk jadi manusia. Kalau dia sudah menjadi segumpal darah saja, itu sudah manusia, wujud dari manusia yang bernyawa. Artinya apa? Ya pembunuhan. Nah dari situ diambil azas hukumnya. Nah ini kan ada pakar hukum yang mengatakan yang bersangkutan ketika itu masih di bawah umur dan yang menyuruhnya orang yang sudah dewasa. Artinya tuduhannya itu lebih kepada pihak yang lebih dewasa. Kita memahami bahwa dugaan untuk melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur ya si yang dewasa ya benar. Tapi urusan pembunuhan aborsi enggak. Saya nggak ada dengar tuh ada bantahan siapa tuh yang ngomong itu. Begitu terang kami ngomong tim hukum saya nggak ada. Masuk pasalnya itu. Karena pikiran kita itu diinterpretasi, hukum itu kan harus diinterpretasi dengan baik. Kita tafsir aborsi apa? Menghilangkan nyawa atau calon nyawa, tetap saja dengan minum pil atau apapun caranya, tetap saja dia adalah tindak kejahatan.